Selamat pagi sahabat Tribuners yang kami hormati dan kami muliakan. Pagi hari ini luar biasa, Tribun Medan, studio yang penuh semangat, penuh inspirasi ini kehadiran tamu sangat spesial dan istimewa, yaitu Pak Richardson Chanli, atau disebut dengan Koko Merah. Nama panggilan, nama besarnya adalah Koko Merah. Ya. Koko Merah pernah alami kelainan kulit sejak lahir dan ditolak banyak perusahaan. Kini menjadi influencer pebisnis yang tangguh, yang sukses. Jadi Koko Merah sekarang punya perusahaan bergerak di bidang branding, banyak bantu di perusahaan di Indonesia, Medan dan Jakarta juga ya, Koko Merah ya. Dan kemudian ada perusahaan yang bergerak di bidang arsitektur dan desain interior, ya. Dan banyak dari corporate, perusahaan-perusahaan residensial, pebisnis itu juga banyak menggunakan jasa arsitektur dari Koko Merah. Dan Koko Merah juga adalah seorang influencer yang tangguh dengan follower yang banyak di Instagram dan TikTok juga. Dan pada 2021 viral, sempat diundang langsung oleh Trans TV di Jakarta. Luar biasa. Benar. Dengan keterbatasan dari Koko Merah, tidak membatasi Koko Merah untuk berkreasi, menciptakan peluang dan maju, semakin maju ke depan, memberikan inspirasi dan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Ini cerita sedikit, Koko Merah itu sedikit kelainan kulit ya. Ini namanya Harlequin. Terus dia itu lapisan kulitnya itu 3 lapis, 3-4 lapis. Kalau yang normal kan itu 7 lapis gitu. Jadi dia gampang kering, gampang pecah. Itu. Karena apa? Karena air ketuban pecah itu jadi racun buat si anaknya. Itu sih. Dan Koko Merah waktu itu mengetahui ada kelainan kulit ini pada saat umur atau pada saat sekolah itu kira-kira kelas berapa ya? Aku rasa pada saat kelas SD gitu sih. Kelas SD ya? Kelas SD, jadi kita mulai tahu, oh ternyata ada perbedaan aku sama yang lain. TK pun ada, cuman mungkin TK masih anak-anak. Gak begitu mengetahui ya? Iya benar, jadi ada gap-gap tertentu yang teman kadang ada gengnya sini, kita di sini gitu. Oh, oke. Dan bagaimana perasaan Koko pada saat itu mengetahui ada perbedaan dengan teman-teman? Waktu itu masih belum ngerti. Belum ngerti ya? Belum ngerti. Jadi waktu itu masih belum ngerti, taunya terkelupas ya udah dilembapin gitu. Oke. Jadi teman-teman kadang jauhin, itu juga ya kita anggap kita beda aja. Oke. Karena memang udah dikasih tahu sama orang tua dari dulu, kamu itu nanti mungkin teman-teman itu bakal ada gapnya gitu. Gitu. Bagaimana perasaan pada saat itu? Bisa kalau perasaan penerimaan terhadap lingkungan dan diri sendiri bagaimana ya, Koko Merah? Mungkin dari orang tua. Oke. Jadi Support dari orang tua. Orang tua itu dari edukasi ke kita. Kamu dengan keadaan gini tuh gak usah dengar apa kata orang. Karena memang Tuhan udah ciptain kamu ya seperti ini gitu loh. Jadi pasti ada rencana Tuhan yang kedepannya bakal ditunjukkan ke orang-orang gitu. Itu kita masih belum ngerti. Dan ini hari ini terbukti ya. Iya. Dengan adanya seperti ini, kita akan sesuatu yang luar biasa. Bener. Dan akhirnya dipilih nama tagline Koko Merah ya. Iya, itu pun Koko Merah kenapa? Karena aku rasa kok banyak banget orang nanya kok merah ya, kok merah gitu. Terus jujur waktu itu aku nggak suka dengan pertanyaan seperti itu. Terus orang-orang yang belum tahu artinya seperti apa Harlequin ini, dia ngejudge duluan, oh mungkin karena kulitnya terbakar gitu. Tapi aku karena sering dengar nama Koko Merah ini yang risih buat aku, ya udah aku jadiin tagline aja, Koko Merah. Jadi sekarang kalau misalnya di luar ketemu sama teman-teman atau followers gitu, Koko Merah, bahkan mereka yang minder sendiri waktu mau katain nama Koko Merah itu. Cuman akunya seneng. Iya. Gitu. Itu sebuah ikonik jadinya ya, ikonik yang membedakan Koko Merah dengan yang lainnya. Begitu sebut Koko Merah, semua orang mereka udah tahu. Bahkan bahkan gitu. Bukan di Medan, Sumatera Utara, di Indonesia pasti akan sudah tahu siapa Koko Merah ya. Benar. Dan itu sangat membantu di dalam orang mengetahui ya profil dari Koko Merah sendiri ya.
Jadi semenjak dari TikTok itu juga orang-orang udah pada berani, orang-orang yang keadaannya seperti aku ini, mereka berani untuk menampilkan diri di sosial media. Nah, baru sana orang mulai tag Koko Merah ya. Dan ini bagaimana untuk antisipasi supaya terjaga lah ya kulitnya ini, supaya jangan semakin lama bisa semakin terawat dengan baik. Dia yang penting jangan terbentur. Oke, kalau terbentur dia gampang berdarah. Dingin nggak boleh terlalu dingin, panas nggak boleh terlalu panas. Bagaimana cara menjaganya ini? Suhu ruangan aja. Suhu ruangan. Kalau kayak gini kita normal aja. Gitu. Kalau pada saat di luar ruangan bagaimana? Di luar ruangan kita nggak boleh matahari lebih dari 3 menit. Oke. 2 menit itu pun udah boleh jaga-jaga. Gitu. Terus kalau udah kering wajib pakai lotion. Untuk menjaga ya. Iya. Supaya kelembaban itu tetap terjaga dan tetap terawat, awet ya, Koko Merah ya. Benar. Kalau enggak dia bakal terkelupas gitu. Apa yang menjadi motivasi selain orang tua ya? Orang tua itu peranannya sangat penting ya, Koko Merah ya. Benar. Jadi dari awal orang tua sudah mengetahui, sahabat Tribuners, peran orang tua, beberapa talkshow orang-orang luar biasa itu orang yang pernah gagal. Tidak semua dunia ini berjalan dengan baik dan lancar, pasti ada keterbatasan ya. Pebisnis yang tangguh biasanya disupport oleh orang tua atau lingkungan sekitarnya, membuat motivasi, semangat itu lebih tinggi. Nah, inilah yang salah satu pendukung ya. Jadi artinya kegagalan itu tidak semua orang menginginkan kegagalan, menginginkan keterbatasan, tapi bagaimana bisa mengatasi. Ada peran lingkungan yang sangat luar biasa. Dan selain peran orang tua, kemudian edukasi ya mengenai keterbatasan ini, kelainan ini, sehingga bisa menerima dan bisa berkreasi lebih tinggi. Orang normalnya tidak seperti Koko Merah. Iya, justru kadang bagaimana bisa menciptakan motivasi yang begitu luar biasa sehingga tidak menghentikan langkah-langkah dari Koko Merah untuk berkreasi, menciptakan hal-hal yang luar biasa itu secara terus-menerus. Kadang gini, gue kan sering ketemu orang-orang yang keadaannya normal itu mereka down karena ini segala macam. Aku bilang, yang pantas down itu aku, bukan kamu. Kenapa? Ketika aku keluar rumah, keluar lingkungan aja, ketemu orang baru, orang itu udah bakal ngejudge duluan. Iya. Belum lihat apa yang bisa gue buat, mereka udah ngejudge duluan. Sedangkan kamu bisa tutupi pakai cover kamu sendiri. Jadi gak perlu malu sama keadaan kamu gitu. Aku selalu bilang kayak gitu. Dan itu yang kadang bisa menguatkan ke mereka juga. Iya. Gitu. Intinya sih adalah siapa sih yang gak down dengan keadaan seperti itu? Betul. Kamu punya masalah kamu, aku punya masalah aku. Iya. Cumannya lu tunggu aja, prosesnya itu pasti ada. Pasti akan indah ya. Nah, Koko Merah. Jadi ini orang berjuang melakukan hal-hal yang terbaik di dunia ini pasti ada motifnya. Iya. Motivasi dari Koko Merah apa? Kalau aku hanya pengen share apa yang aku rasakan, apa yang aku bisa share, aku share ke mereka. Intinya adalah membuat hidup dan masyarakat ini lebih baik. Iya, benar. Terhadap kelainan kulit ini. Benar. Supaya bisa menolong banyak orang yang menghadapi masalah yang karena sama. Banyak orang dengan keadaan seperti aku ini nggak ngerti mau berobat kemana. Lu harus perawatannya seperti apa. Nah, ada platform TikTok itu kita share di sana. Tentang Harlequin ini ya. Benar. Tentang Harlequin ini bagaimana bisa edukasi kepada mereka. Iya. Dan kadang mereka nanya sih. Kadang mereka nanya. Kadang mereka nanya juga. Dan bisa membuat mereka lebih percaya diri. Benar. Dan direct message atau ketemu langsung biasa? Ada yang biasa mereka tag ke profilnya si followers ini. Mereka tag, kok ada yang mirip nih sama Koko Merah gitu. Baru nanti kita lihat DM, ternyata dia ada chat ke kita gitu. Oke. Dan ini sekaligus ya bisa memberikan solusi, informasi bagaimana menghadapi supaya bisa berjalan dengan baik dan lancar kehidupan ini, dan juga sebagai motivasi ya. Sahabat Tribuners, Koko Merah tadi sungguh luar biasa. Yang sehat-sehat kadang-kadang bisa down, tetapi kita harus banyak belajar dari Koko Merah. Dengan keterbatasan ini juga bisa semangat dan menciptakan, memiliki kreasi yang lebih baik. Nah, visi ke depan dari Koko Merah apa? Visi ke depan selain untuk edukasi ya. Edukasi kan
untuk Harlequin ini kan juga banyak manfaatnya ya. Yeah. Artinya value-value positif yang di-spreading ke seluruh penjuru dunia ya. Artinya mereka juga bisa mendapatkan perawatan informasi yang begitu luar biasa dan mereka bisa lebih percaya diri. Yeah. Semangat hidup bisa lebih tinggi. Benar. Apalagi? Kalau aku sih yang penting adalah aku bisa menjadi dampak positif buat orang lain. Jadi ketika orang lihat aku, ya manusia pasti ada masa di mana dia jenuh. Ya. Ada masa, gak semuanya perfect lah. Pasti. Berjalan dengan lancar. Iya. Cuman gimana usaha kita itu bisa menyampaikan hal-hal positif untuk mereka. Gitu. Dari apa yang kita buat, apa yang kita rencanakan sampai hari ini gitu. Apa yang membuat Koko Merah begitu percaya diri? Karena manusia itu gini loh, kalau misalnya dia ditolak sama lingkungan, dia pasti gak percaya diri. Dia pasti bakal merasa apa sih? Pasti ada sesuatu yang. Pasti ada sesuatu. Iya. Makanya lingkungan ini juga, posisi mereka tuh juga sangat ini buat kita semua. Lingkungan maksudnya lingkungan keluarga atau lingkungan keluarga, sekitar pertemanan, teman-teman, sekitar kantor, semua kayak gitu. Jadi kalau ketika kita tidak diterima dalam lingkungan itu, otomatis kita down. Ya. Jadi harus ada lingkungan yang mendukung orang-orang seperti ini. Iya. Jadi tidak perlu takut ya sahabat Tribuners ya, kita terima. Toh juga keterbatasan ini juga ya diciptakan oleh Yang Maha Kuasa itu memiliki keunggulan atau peran masing-masing yang bisa bermanfaat bagi kita semua. Seperti hari ini Koko Merah dengan keterbatasan kemudian aku yang paling penting itu Tuhan dulu, orang tua, baru keluarga dan teman-teman. Gitu. Dan spiritual bagaimana? Setiap minggu lah ya. Iya, setiap minggu. Setiap minggu selalu ibadah ya. Dan itu menjadi penguatan. Benar-benar poin utamanya. Poin utamanya ya. Karena aku jujur, aku orang yang tipe kalau ada masalah, kadang nggak ketemu sama orang tua, aku sharingnya ke Tuhan. Oke. Dan selalu ada ilham atau atau solusi ya. Benar. Yang kita tidak terpikirkan, tapi tiba-tiba akan ketemu jalan keluarnya ya. Kalau kita percaya dan kita taat kepada Tuhan. Kita ya. Nah, Koko Merah ini arsitektur, saya cerita arsitektur dengan influencer kan dua hal berbeda. Bagaimana membagi waktu? Aku influencer, kalau misalnya influencer tuh udah ditentukan dulu jadwal-jadwalnya. Baru yang arsitektur ini kan kita hanya memaintain di lapangan. Gitu. Ketemu klien, maintain lapangan. Kalau misalnya kita gak di lokasi, kita bisa chat dulu atau gimana. Oke. Banyak kan proyek itu di mana, Koko Merah? Ada tim? Saat ini ada tim ya. Saat ini banyak masih di Medan dulu. Di Medan ya? Di Medan. Kita fokusnya di Medan dulu, pelan-pelan baru kita kembangkan di Jakarta atau di Surabaya. Dan arsitektur ini tadi ada sedikit cerita residensial ya, seperti villa-villa ada ya. Benar. Rumah tinggal. Perusahaan-perusahaan juga, kantor ada ya? Kantor juga ada. Ada ya. Corporate juga ada ya. Yang menjadi uniqueness dari arsitekturnya timnya Koko Merah apa ya? Aku gini, mungkin poin utama aku jadi arsitek itu karena aku tahu sistem kerja arsitek itu seperti apa. Pertama, kedua, waktu rumah gue dibangun itu kan aku kelihatan, maksudnya lihatlah prosesnya arsiteknya, perannya seperti apa, dan papa mama harus gimana, terminnya harus seperti apa. Aku rasa hal-hal yang memang perlu diperhitungkan ya perhitungkan, tapi kalau nggak perlu jangan diperhitungkan. Nah, itu aku muncul sebagai orang yang kayak, kalau aku bisa bantu, aku bantu. Oke, intinya apapun yang Koko Merah lakukan adalah sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat, bagi orang banyak, dan bersifat membantu ya. Benar. Membantu meringankan permasalahan-permasalahan dihadapi ya. Sungguh mulia ya, sahabat Tribuners. Mudah-mudahan bisa menjadi contoh bagi kita bersama, kita semuanya. Setiap ada kesempatan, lakukan yang terbaik, bermanfaat bagi orang lain. Saya yakin, saya percaya hidup kita dimanapun kita berada pasti akan indah sekali ya. Koko Merah itu kalau di arsitektur hobinya dari kapan itu? SD, SMP atau? Karena mungkin dari kecil menggambar. Suka menggambar. Nah, jadi mama itu tipe orang yang, lu kalau hobi menggambar ya udah nanti lu kuliah arsitek aja. Mungkin dari kecil terpikirkan, terdoktrin dengan kata itu. Udah ada beberapa kali mendengar Koko Merah selalu menceritakan sosok orang tua
Mama dan Papa. Bisa ceritakan sedikit sosok Mama dan Papa itu seperti apa yang sehingga bisa menginspirasi Koko Merah sampai saat ini? Mungkin Papa Mama sedang mendengar, melihat Koko Merah saat ini, mungkin bisa sharing sedikit. Kalau Papa Mama ya, Mama itu orangnya keras. Keras ya? Keras. Jadi gak ada perbedaan antara lu merah kan lu harus dijaga, gak ada. Semua sama seperti anak-anaknya. Jadi gak ada yang spesial, bahkan di sekolah juga dari kasih tahu kalau anak ini bandel ya hukum. Gitu, gak usah dikasihanin gitu loh. Oke. Jadi kalau Papa dia tipe orang yang sabar. Oke. Kalau Mama agak keras ya. Mama keras. Berjuang, hidup ini harus ada perjuangannya. Iya, lu gak bisa alasan dengan kondisi kamu seperti ini, ambil itu alasan, gak ada. Jadi kalau salah lu dihantam juga dulu waktu kecil gitu. Gak ada perbedaan. Pernah nangis? Pasti pernah. Dulu kan kita masa-masa sekolah pasti kan ada males-malesnya gitu kan. Jadi Mama itu ya tetap berpendirian sih. Gitu. Harus bisa ya. Iya. Harus bisa dan harus melewati kehidupan ini dengan baik dan lancar ya. Jadi kita itu kayak diajari, lu jangan dikit-dikit alasan ini, alasan itu, ngeluh ini, ngeluh itu. Sampai hari ini kalau gue ada masalah itu bukan gue gak mau cerita ke orang tua. Cuman memang dari kecil tuh udah diajarin jangan dikit-dikit ngeluh, lu bisa cari solusinya. Dan itu memang sudah diajarin ya. Iya. Dan sudah ditanamkan sejak kecil sehingga mindset seorang pejuang, mindset seorang pemenang adalah solusi. Iya. Ya, mencari solusi yang lebih baik, tidak memblame atau menyalahkan lingkungan. Penyakitan, losennya aku juga apa yang buat. Oh, Papa seorang dokter? Enggak, dia bukan dokter. Cuman dia itu karena ketemu resep seperti ini, sharing dari dokter seperti ini, dia ambil bahan, dia beli, dia buat racik sendiri. Luar biasa ya. Sampai hari ini gitu. Sosok Papa yang benar-benar menjadi payung yang hebat, yang kuat bagi keluarga ya. Sehingga di satu sisi menjaga ada peran seorang ibu yang memotivasi bahwa hidup ini kita harus kuat untuk menghadapi ya. Dan inilah yang Koko Merah sharingkan ke teman-teman dan lingkungan sekitarnya ya. Benar. Dan arsitektur ini sejak memang suka gambar. Gambar apa waktu kecil? Hobi? Aku suka gambar bangunan waktu itu. Oh, oke. Dan memang dari kecil Koko Merah sudah suka bangunan. Iya, dan aku tipe orang yang senang lihat bangunan tinggi gitu. Oh, high rise building ya. High rise building benar. Gitu. Dan Koko Merah saat ini untuk arsitektur punya tim? Punya tim ya. Punya tim. Namanya perusahaan arsitektur ini apa? Arsitek. Namaku kan Richardson Chanley. Richardson. RC-TECT. RC-TECT. RC ya. Arsitek. Jadi cara bacanya juga arsitek. Arsitek juga ya. Oke. Dari sahabat Tribuners, bagi sahabat Tribuners yang ingin membangun rumah baru, kantor baru, atau tempat usaha baru ya, restoran juga bisa ya. Pak Richardson, Koko Merah. Silakan cari Arsitek dan bisa cari juga di Instagram Koko Merah. Dari sana nanti akan diarahkan, akan diberikan solusi tentang bagaimana bisa memilih ya. Yang jelasnya Koko Merah Arsitek ini akan memberikan solusi, dan tadi ada disampaikan kalau biaya dan apa yang tidak perlu maka akan diefisiensikan, akan sangat membantu Anda. Nah, apa yang menurut Koko Merah itu tidak perlu? Seperti apa ya yang bisa membantu para paling simpel itu adalah hal penambahan, misalnya aku mau coran ini mau dikasih level sedikit misalnya. Oke. Dan sesuai dengan perhitungan. Iya, benar. Jadi toh kan gua pakai anggota juga seharian di sana. Paling tinggal beli bahan-bahan berapa lah gitu. Iya. Jadi kadang itu hal-hal yang sampai harus dihitung. Oh, pokoknya gak mau tahu ya ini tambahannya kayak gini, per meternya berapa. Itu aku yang lebih cincai lah ya. Iya. Lebih cincai, mengabdi, memberikan solusi ya. Benar. Tidak semua itu harus dihitung dengan uang ya, tidak mulu-mulu dengan uang ya. Benar. Tapi ya bermanfaat bagi sahabat Tribuners, bagi masyarakat. Ini adalah sungguh sebuah pekerjaan dan pemikiran dan hati yang sangat mulia yang pembangunan berbagai macam lah ya. Iya. Berbagai macam ya. Dan mengenai influencer ini dimulai dari mana pada saat itu? Kok bisa menjadi seorang influencer yang luar biasa, sahabat Tribuners ya, sampai
sampai-sampai 2021 itu diundang oleh Trans TV langsung. Ini ceritakan sedikit Koko Merah. Mulainya itu kan awal-awal Covid ya. Awal-awal Covid. Sebelum Covid belum mulai? Belum, aku masih ingat tuh pas Imlek. Oke. Pas Imlek itu kan TikTok mendekati mulai, ya? TikTok mulai berkembang tuh. Ya. Aku masih ingat orang-orang pada kumpul keluarga terus ada dance-nya gitu. Nah, aku bukan tipe orang yang suka buat konten dance di dalam TikTok. Jadi aku hanya menampilkan wajah atau misalnya apa tuh sharing Koko Merah itu belum fokus banget sharing. Orang-orang pada aneh, kok lu kulitnya merah banget sih gitu. Jadi aku juga gak berani jawab. Aku masih belum siap untuk menjawab itu. Sampai satu titik banyak orang, bener-bener banyak banget orang yang nanya. Dan kontennya juga viral. Aku mulai pelan-pelan edukasi. Sampai hari ini gitu. Jadi itu yang buat aku kadang, wah kok bisa di titik sampai hari ini, ya itu karena itu. Justru keterbatasan itulah menjadi kekuatan kita ya. Iya, benar. Keterbatasan seseorang itu menjadi kekuatan kalau kita sungguh-sungguh fokus terhadap apa yang kita lakukan. Iya. Seperti itu ya Koko Merah ya. Makanya aku selalu bilang, jangan pernah menjudge orang dari depan dulu. Iya, benar. Dan rata-rata memang nggak semua, tapi rata-rata itu orang selalu menjudge dari covernya dulu. Ketika orang udah dijudge dari cover, maka orang yang perannya ini pasti dia bakal down. Iya, Sobat Tribuners ya, dimanapun kita berada, jangan membuat teman-teman kita berbagai peran di dunia ini yang pasti akan bermanfaat bagi kita semua, ya, Koko Merah ya. Nah ini selain ini dari segi influencer, mau dibawa kemana ini Koko Merah? Influencer mungkin sekarang banyak bantu berapa banyak perusahaan? Kalau untuk di bidang apa? Influencer untuk bantu branding perusahaan. Kebetulan kalau influencer ini di Koko Merahnya ini kan kita fokusnya ke Jakarta. Dulu kita sebelum ada Koko Merah di Medan itu ada, aku itu food blogger. Food blogger, oke. Senang kuliner. Waktu itu karena kondisi rumah sama kampus jauh, jadi setiap mau ke pulang itu kan jauh kan, aku makan dulu. Makan foto sampai hari ini. Makan favorit apa? Koko Merah. Aku lebih suka makanan Indonesia. Di kulit merah ini ada nggak pantangan makanan tertentu? Ada dulu, tapi semenjak udah mulai SMA aku rasa udah gak ada pantangan lagi. Gitu. Dulu apapun kan bisa makan. Seafood terutama gak boleh dulu. Oke. Sekarang pokoknya gatal. Kalau sekarang apapun makan. Bagaimana bisa seperti? Kata papa kalau gak coba lu gak bakal tahu. Takutnya nanti kalau misalnya one day lu misalnya dikasih temen nih makanan, lu gak tahu itu makanan apa, lu coba nanti bakal gatal. Jadi perlahan-perlahan dilatih dulu. Gitu. Jadi sampai hari ini. Jadi gak ada pantangan lagi? Gak ada lagi. Dan bisa ya? Bisa. Oke. Food blogger, makanan Indonesia. Yang menarik dari makanan Indonesia menurut Pak? Karena dia nasi, sayurnya banyak keliling. Aku suka selera. Suka sayur. Hobi makan juga ya? Hobi. Sangat hobi. Mulai akhir-akhir ini aku gak hobi makan yang terlalu banyak. Oke. Jadi kadang aku hanya share. Habis itu aku bilang sama mereka ya guys ini lokasinya di mana gitu aja. Dan itu membantu orang juga ya? Iya. Membantu orang juga ya. Senang. Nah, Koko Merah. Branding agency. Oke, branding ya? Iya, jadi kita ngurus sosial media, konsepin campaign. Gitu. Oke. Dan antara arsitektur dengan sosial media campaign itu kan dua ilmu yang berbeda. Bagaimana Koko Merah mempelajari itu semuanya? Ini luar biasa ini. Bisa itu sharing sedikit? Bener-bener kayak otodidak sih. Kalau arsitek mungkin aku kuliah. Kalau manajemen branding agency ini karena si food blogger ini yang memperkenalkan gimana sih nanti kita harus branding kafenya orang seperti apa gitu. Dia punya produk ini gak bisa jalan, kita mau bawa kemana gitu. Sudah berapa banyak kafe yang maupun resto? Banyak kan klien dari Koko Merah itu kafe ya? Banyak kan F&B. Ada yang non F&B juga. Ada yang non F&B. Jadi kalau dari total dari dulu kita sampai hari ini udah lumayan ratusan ada. Ratusan, luar biasa. Sahabat Tribuners, ingin kafe F&B Anda maju, silakan cari Koko Merah. Ya, Koko Merah akan membantu branding management Anda dengan baik. Dan biasanya setelah branding, impact-nya apa Koko Merah?
Impactnya itu biasanya ramenya itu kan kita tahu kondisinya rame kalau misalnya kita undang influencer itu ramenya di berapa hari ke depan. Oke. Gitu. Jadi kita harus konsepin jangan sampai putus. Iya. Gitu. Oke. Koko Merah. Perjuangan, semangat, dan pencapaian saya pikir luar biasa. Ya. Thank you. Appreciate ya, dengan keterbatasan ini memiliki energi dan semangat yang tinggi. Ya, di arsitektur juga luar biasa ya. Merupakan disiplin ilmu yang Koko Merah hobi dari kecil, dan itu benar-benar direalisasikan menjadi bisnis. Dan kemudian influencer karena bisnis. Jadi apapun yang dilakukan secara sungguh-sungguh dan niat tulus membantu orang banyak, maka akan mendapatkan berkah di kemudian hari ya. Itu ya Koko Merah ya. Itu yang aku percaya. Itu yang mungkin bisa cerita sedikit tentang kepercayaan seperti ini. Karena supaya bisa menginspirasi kita semua. Hidup memang butuh uang. Tapi kamu harus tahu kondisi orang-orang di sekeliling kamu. Mereka itu benar-benar bisa spend uang itu untuk ya kamu yang happy tapi mereka yang terbebani atau gimana gitu loh. Jangan sampai mereka terbebani. Iya. Jadi kadang di nom-nom itu di food blogger ataupun di branding agency kita tuh lebih prefer kayak istilahnya cincai. Lu memang ngambil paketnya paket A yang tidak ada include ini. Tapi kalau misalnya aku bisa tutup sebelah mata aku kasih kamu free, aku rasa kamu bakal lebih menghargai. Gitu. Perusahaan atau bisnis Anda lebih berkembang adalah sebuah kepuasan sendiri. Iya. Kebahagiaan sendiri ya. Bener. Bisa membuat pemilik kafe dan toko itu happy dan karyawannya juga happy ya. Akhirnya berkembang dengan pesat ya. Nah, ini pesan dari Koko Merah untuk kita semuanya. Sungguh hari ini saya sangat appreciate dan saya sangat bangga juga ya. Jangan menilai segala sesuatu tuh dari melulu tentang nilai-nilai tertentu ya, tetapi ada yang lebih tinggi, yaitu niat untuk membantu dan melakukan hal yang baik, maka nanti semua akan ada berkahnya ya. Jadi, dan ini dilakukan secara terus-menerus Koko Merah. Kalau selama kita bisa bantu, kita bantu. Oke. Banyaklah membantu teman-teman orang lain dimanapun kita berada. Koko Merah, pernah mengalami down? Semangat terus ini. Enggak, down pasti ada. Pasti ada. Sampai detik sekuat ini bisa down juga? Pasti. Siapapun mau pejabat mau apa pasti pernah down. Pasti bisa ya. Cuman balik lagi kalau kamu down, aku prinsipnya adalah kalau aku down, aku lelah, jenuh, skip dulu 2-3 hari, habis itu balik lagi wajib bangkit lagi. Dengan performance yang standar yang tinggi kembali ya. Jadi sahabat Tribuners, semua orang pasti bisa down ya. Capek apa yang kita lakukan, yang kita perkirakan sudah akan berhasil, tiba-tiba kok hasilnya tidak sesuai ya. Di luar ekspektasi ya. Dan itu take time for rest ya. Ambil waktu beberapa waktu untuk istirahat, recover, restart kembali lah ya, supaya istilahnya pembelajaran kembali ya, pembelajaran. Biasanya kalau down selain waktu, apa yang dipelajari? Misalnya contoh. Kalau down biasanya aku selalu kayak me time. Ya. Aku selalu me time. Kalau enggak minimal gak usah, karena aku lebih prinsipnya seperti itu. Yang penting kalau udah selesai me time, lu jangan lupa balik lagi. Jangan terlalu nyaman dengan me time-mu itu. Ingat cara baliknya gimana supaya tetap kita konsisten semangat aja. Yang penting lu mau healing, minimal lu ke Brastagi dulu lah, kira-kira gitu. Ke Brastagi 1-2 hari udah selesai, lu wajib balik kerjain lagi, lanjut. Jangan dipikirkan lagi itu masalah-masalah yang lalu. Jadi yang itu jadikan pembelajaran aja. Seperti itu. Seorang Koko Merah yang luar biasa. Impian atau cita-cita yang ingin dicapai apa lagi? Saat ini udah masuk dalam list-listnya. Jadi kayak misalnya pengen jadi arsitek, pengen jadi influencer sudah. Terus bisnis sudah. Jadi kalau dibilang cita-cita spesifiknya itu kita mungkin nggak ada spesifiknya seperti apa ya, cuman apa yang mungkin ada top 2 atau top 3 yang kira-kira atau sangat ingin dicapai dalam proses kehidupan ini. Yang sudah dicapai, yang sudah dicapai mungkin ada yang hal-hal besar lagi. Kalau yang ingin dicapai, jadi bintang film,
Enggak pengen sebenarnya. Maksudnya bintang film yang bisa menginspirasi lebih banyak orang lagi. Mungkin bisa buat film dokumenter yang menginspirasi lebih banyak lagi. Pengen buat buku mungkin iya. Dan talk show yang inspirasi gitu aku pengen. Podcast sendiri gitu. Iya. Podcast tentang apa itu? Ya tentang kehidupan manusia aja. Tentang kehidupan apapun itu ya. Iya. Berbagai dimensi lah ya. Benar. Berbagai profesi dimensi, yang penting adalah inspirasi ya. Mudah-mudahan cepat tercapai, cepat terrealisasi, dan bisa menginspirasi banyak orang lagi ya, Koko Merah. Ini ya kalau dilihat dari motivasinya adalah Koko Merah seperti apa? Dalam halnya seperti apa? Interaksi sama teman-teman, apakah seorang yang extrovert banyak teman atau apa? Kalau jujur ya, aku orangnya kehidupan sosial ya. Introvert enggak, extrovert juga enggak. Semua serba bisa lah ya. Enggak semua serba bisa juga. Cuman kayak kadang teman-teman tertentu yang benar-benar kita dekat gitu. Dan mereka tahu kondisi kita seperti apa. Iya. Nah, kita manusia itu senang kalau misalnya mereka tahu kondisi kita itu seperti apa. Kita lemahnya di mana, kita gak suka disinggung tentang apa. Istilahnya lebih dihargai. Oke. Mereka tahu. Yang bisa saling menghargai, saling respect lah, menghormati, menghargai. Benar. Dan itu dijalani apa adanya, dan kemudian yang pasti juga di dalam lingkungan masyarakat kita menghargai orang lain itu sangat penting sekali ya. Dan interaksi, membangun hubungan yang positif, relationship yang positif di masa-masa yang akan datang. Harmonisasi istilahnya itu ya, Koko Merah. Menarik, Koko Merah, luar biasa ini. Semoga pembicaraan ini menjadi sebuah inspirasi bagi kita semua, sahabat Tribuners. Keterbatasan pasti ada, ya. Tapi bagaimana keterbatasan ini menjadi sebuah kekuatan kita, motivasi kita. Satu hal yang kita bisa belajar banyak dari Koko Merah adalah selalu melakukan hal yang berdampak positif, bermanfaat bagi orang banyak untuk lingkungan dan kehidupan ini. Pasti akan indah semuanya ya. Koko Merah, sebagai penutup, apa yang ingin disampaikan kepada sahabat Tribuners, kepada teman-teman kita dimanapun kita berada? Yang pengen gue sampaikan adalah balik lagi ada perannya. Setiap insan pasti diciptakan Tuhan, pasti ada nilai-nilainya yang akan saling melengkapi kita semuanya. Dan dengan respect, dengan komunikasi yang baik, saya percaya hidup dan di dunia ini pasti akan indah, dan inovasi apapun pasti akan lebih baik di kehidupan ini. Terima kasih sahabat Tribuners yang sudah mengikuti talkshow pagi hari ini. Terima kasih Koko Merah. Thank you so much loh sudah datang ke studio Tribun Medan. Thank you. Ya, hari ini kita bisa mendapatkan inspirasi bagaimana semangat seorang Koko Merah, bagaimana bisa membagi keterbatasan waktu ini ya, sehingga apapun yang dilakukan secara sungguh-sungguh pasti akan memberikan dampak yang positif ya. Thank you sekali lagi Koko Merah ya. Terima kasih sahabat Tribuners, sampai jumpa inspirasi bisnis dan motivasi di episode selanjutnya yang selalu menarik untuk Anda. Terima kasih.